Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Dan hormat kepada Bapak Wiremeka Putra selaku dosen pengambil mata kuliah Akuntansi Syariah. Sebelumnya, perkenalkan saya Gambar Prasetyo dengan NIM C1 C022025 selaku mahasiswa pada mata kuliah Akuntansi Syariah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akad. Nah, langsung saja kepada pembahasannya. Yang pertama itu ada akad syarf, di mana akad syarf ini menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Nah, syarf adalah transaksi jual beli valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun mata uang tidak sejenis. Sumber hukum akad syarf yaitu transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takarannya, timbangan, dan harus dari tangan ke tangan ataupun tunai. Nah, kelebihannya adalah riba perak dan perak itu harus sama takaran, timbangan, dan tangan. Nah, kelebihannya adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, yaitu Rasulullah melarang menjual perak dengan emas secara piutang atau tidak tunai, yang diriwayatkan oleh Muslim. Yang berikutnya ada akad apa? Akad wadiah ini merupakan simpanan atau deposit barang atau dana kepada pihak yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Nama dia adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang penerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang menjadi penjamin pengembali barang titipan. Dasar berhukum dari akad wadiah ini terdapat pada Al-Quran, yaitu pada Al-Quran surah 4 ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan as-sunnah yang berbunyi, tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang memberi amanat itu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis dari akad wadiah. Yang pertama adalah wadiah amanah, yaitu wadiah di mana uang ataupun barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh digunakan. Nah, contohnya adalah titipan barang di pusat perbelanjaan. Yang kedua adalah wadiah damah, yaitu hadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan meminjam untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat saat pemilik menghendakinya. Contohnya adalah berupa tabungan. Nah, berikutnya adalah akad al-wakalah. Al-wakalah atau al-wakilah atau tauhid itu artinya penyerahan, pendelegasian, dan pemberi mandat. Nah, akad wakalah ini adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Untuk sumber hukum dari akad al-wakalah ini terdapat pada Al-Quran surah 18 ayat ke-19. Dan as-sunnah, rukun dan ketentuan syariah dalam akad ini adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, pelaku yang terdiri dari pihak pemberi atau kuasa ataupun wakil dan pihak yang memberi kuasa atau wakil. Yang kedua, objek akad berupa barang atau jasa. Dan yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Yang akad al-kafalah. Akad al-kafalah ini adalah suatu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga yaitu makful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung atau makful anhul atau asil. Dan sumber hukum akad al-kafalah ini terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Rukun dan ketentuan syariah dalam akad al-kafalah ini ialah yang pertama, pelaku yang terdiri atas pihak penjamin, ulangi, pelaku yang terdiri atas pihak peminjam, pihak yang beruntung, dan pihak yang berutang. Yang kedua, objek akad berupa tanggungan pihak yang berutang, baik berupa barang, jasa, maupun pekerjaan. Yang ketiga, adanya ijab kabul ataupun serah terima. Nah, ini adalah Karul Hasan. Karul Hasan adalah peminjam
Ulangi, kedua adalah peminjaman tanpa dikenai biaya atau hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Nah, pinjaman ini bertujuan diberikan kepada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan sosial ataupun kemanusiaan. Nah, rukun dari koridor ini ialah yang pertama, pelaku yang terdiri dari pemberi dan menerima pinjaman. Yang kedua, objek akad itu bisa berupa uang yang dipinjamkan. Dan yang ketiga, tentunya adanya ijab kabul ataupun serah terima. Yang berikutnya ada akad al-himayah. Hawalah secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memukul sesuatu dari pundak. Nah, objek yang dialihkan dapat berupa utang ataupun piutang. Pada dasarnya ialah akad baru yang bertujuan untuk saling menolong untuk mengharap ridho Allah. Nah, terdapat beberapa jenis akad tilawah, diantaranya dapat ditinjau dari segi objek akad. Hiwalah itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, apabila dipindahkan itu merupakan hak menagih piutang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-haq atau pemindahan hak ataupun hanya piutang. Yang kedua, apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang, nah maka pemindahan itu disebut hiwalah dain atau pemindahan utang. Yang berikutnya ada akad al-haram. Hal ini secara via itu merupakan tetap, kekal, ataupun jaminan. Nah, secara istilah, hal ini adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, anggunan, cagar, ataupun tangguhan. Nah, hal itu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad ini bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Nah, untuk rukun dari hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah pelaku terdiri atas pihak yang menggadaikan atau rahin dan pihak yang menerima gadai atau tahin. Yang kedua itu objek akad berupa barang yang digunakan atau marhun dan utang atau marhun bih. Nah, yang ketiga tentunya ada ijab kabul ataupun serah terima. Oke, baik. Mungkin demikian saja pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.